saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga ambisi swasembada energi Presiden Prabowo membebaskan Indonesia dari tentakel mafia migas yang mencekik. Pemahaman gampangnya begini, tanah air kita suburnya minta ampun, kata Kus Plus, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Tanam apa saja tumbuh, beternak apa saja pasti jadi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Maka logika sederhananya, swasembada pangan secara nasional mestinya bukan hal yang susah. Soal detail teknis biarlah ahli pertanian dan kehutanan yang menjabarkannya. Selain subur, alam kita kaya raya dengan sumber-sumber mineral dan pertambangan. Batu bara, minyak dan gas, nikel, tembaga, bauksit, dan lain-lain. Tanya saja sama teman-teman kita yang kerja di perusahaan minyak, Pertamina, perusahaan pertambangan, termasuk Freeport misalnya. Maka kalau Presiden Prabowo bertekad untuk swasembada energi, semestinya bukan hal yang istimewa. Sudah seharusnya sejak dulu. Ya, sejak dulu urusan ini semestinya beres. Indonesia kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi, baik yang sudah dieksplorasi maupun masih di dalam perut bumi. Tak berlebihan bila sektor migas selalu menjadi primadona penghasil devisa negara dari masa ke masa. Pertamina selaku perusahaan plat merah pemerintah memiliki posisi kunci dalam sektor migas nasional. Langkah Pertamina mengelola Blok Rokan di Provinsi Riau sebagai wilayah kerja minyak terbesar di Indonesia, salah satu upaya Pertamina agar setara perusahaan minyak kelas dunia yang ada, serta meningkatkan kontribusi Pertamina terhadap produksi migas nasional. Ini juga mendorong sumber energi dan sumber daya energi dijadikan sebagai modal pembangunan bangsa. Menata sektor migas perlu ketegasan, kecermatan, serta prinsip kehati-hatian agar tak terulang lagi kasus Petral. Skandal migas yang menghebohkan dengan melibatkan sejumlah nama berpengaruh, satu di antaranya mantan Ketua DPR, Setia Novanto. Selain itu, kasus Petral juga membuktikan betapa kuatnya peran mafia migas selama ini. Belum lagi kita bicara soal energi terbarukan. Matahari bersinar sepanjang tahun, air, hydropower, dan juga panas bumi ada sepanjang jalur gunung berapi atau Ring of Fire. Ada juga teknologi nuklir yang sudah sejak Bung Karno berkuasa dirintis eksistensinya. Plus sumber daya manusia Indonesia banyak yang pintar-pintar. Jangan bilang kita tidak mampu mengelola dari sisi teknologi dan keamanan atau safety-nya. Dua hal, swasembada pangan dan swasembada energi. Ya, dua hal yang dengan mantap disebut Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya 20 Oktober kemarin itu. Tapi manakala segala sumber daya itu dikonversi menjadi kekayaan ekonomi, seketika itu juga ada gium, ada gula, ada semut berlaku. Yang dimaksud semut ini macam-macam. Ada semut yang baik, tapi ada juga semut yang jahat. Yang baik adalah semut-semut yang memikirkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak. Semut yang jahat tidak berpikir begitu. Mereka adalah para koruptor dan mafia di bidang pangan dan energi itu. Mereka berpikir untuk segendut-gendutnya pundi-pundi sendiri. Kita ambil contoh di bidang energi minyak bumi misalnya. Mafia dan koruptor yang mengerubungi Pertamina dan perusahaan derivatifnya masih kuat mencengkeram. Kalau Presiden mengatakan bahwa kok kita impor
terus-terusan, masa 34 tahun nggak bikin kilang minyak baru gitu ya. Urusan migas, urusan yang berkaitan dengan impor migas, urusan yang berkaitan dengan B20, B30. Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu. Yang kedua juga penggunaan B30 yang akan dimulai Januari awal juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Juga pembangunan kilang minyak. Nah, lupa tadi, pembangunan kilang minyak itu harus, masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Tentakel mereka menjulur ke samping, ke atas, dan ke bawah, baik secara langsung maupun melalui proksi mereka, termasuk proksi melalui partai politik dan aparat keamanan serta hukum. Mafia itu tidak ambil pusing dengan kepentingan negara atau bangsa, kesejahteraan rakyat, dan berbagai jargon nasionalis sejenisnya. Mereka hanya melihat ada peluang memperkaya diri dan kompradornya, maka sikat saja. Kalaupun ada yang sampai berani menghalangi, sikat, pidanakan, kalau perlu bunuh. Iya, sekasar dan sekejam itu. Masih adanya mafia migas yang saya menduga bermain di Pertamina dan juga di tempat yang lain. Dan apakah Bapak melihat mafia-mafia migas itu memang selama ini tidak tersentuh? Saya kira iya itu ya. Jadi kalau dulu waktu kami jadi tim anti mafia migas itu menemukan indikasi bahwa mafia migas bermain dalam impor BBM. Semakin tinggi impor BBM ya, maka disitulah mafia migas dalam pemburuan rente tadi. Nah, juga ini ada ketidakmampuan Pertamina dalam membangun kilang minyak misalnya, itu yang menyebabkan impor kita semakin besar dan itu menjadi sasaran mafia migas. Nah, meskipun Petra itu sudah dibubarkan, tapi saya menduga itu masih ada. Nah, tidak tersentuhnya tadi, ini juga terbukti ya, KPK itu baru menetapkan tersangka yang terkait dengan mafia migas itu setelah 5 tahun melakukan penyelidikan. Nah, itu juga indikasi gitu ya bahwa mafia migas ini cukup sakti gitu ya. Baik. Ada kabar burung yang bilang bahwa mereka, yaitu para mafia itu, tidak segan-segan untuk membakar sampai kapal tanker atau kilang dan fasilitas lainnya demi menghalangi program swasembada energi, di mana dalam rangka swasembada energi, semua fasilitas yang mahal-mahal itu sangatlah diperlukan. Supply chain atau rantai pasok migas sengaja direkayasa sedemikian rupa agar menguntungkan mereka. Soal kepentingan bangsa yang lebih besar, persetan. Segala instrumen hukum sudah banyak yang berada dalam daftar payroll mereka, sehingga semua urusan hukum bisa mereka atur seenak perut mereka. Tapi sekarang, kita melihat dalam susunan tim Presiden Prabowo kemarin ada nama Profesor Purnomo Yosgiantoro, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepanjang tahun 2000 sampai 2009, yaitu di era kepemimpinan Presiden Gus Dur dan disambung di era Megawati, lalu di era Presiden SBY. Ia dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan energi. Ia akan bekerja sama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang sibuk-sibuknya mengurusi tetek bengek migas. Migas adalah komoditi yang telah dikonversi dari sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi. Dan ibarat gula tadi yang sedang dirubungi semut, ada semut yang baik, ada pula semut yang jahat. Kita berharap Presiden Prabowo berani dan mampu memimpin timnya
untuk memotong tentakel-tentakel mafia migas yang sudah sejak lama bercokol mengangkangi negeri, menyedot kekayaan kita dengan rakus. Berapa ratus triliun anggaran yang mungkin sudah bocor. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Tentakel-tentakel inilah yang selama ini terus mencekik kita untuk gagal menuju swasembada energi. Ayo Pak Prabowo, sikat saja.